Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 862 Sisa-sisa Giok Agung Kiong. Tatapan Yao Qingyu sedikit serius, sepertinya mutiara petir penghancur dunia berada di dekat sisa-sisa dewa tertinggi Giok Kiong. Dia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus masuk. Entah itu 9 susunan penekan iblis azur di luar, jangkrik petir yang menakutkan yang dipasang di dalam gua, atau koleksi di dalam ruang batu. Mereka semua dapat melihat sekilas aura tak terkalahkan dari Kaisar Giok ketika dia mendominasi konstelasi kegelapan. Jenazahnya tidak boleh dinodai. Jika dia berada pada tahap jiwa yang baru lahir, dia mungkin bersedia mengambil risiko, tetapi semua orang yang hadir berada pada tahap bayi. Jika Anda terburu-buru, Anda akan celaka. Setelah berpikir sejenak, ia menekan keserakahannya dan dengan tenang berkata, kita sudah mendapatkan cukup banyak dari perjalanan ini. Pergilah dengan cepat sebelum orang-orang luar yang kejam dan berkuasa itu tiba, dan jangan serakah. Hong Luan panik dan berpikir dalam hati, Guru, apa yang harus kita lakukan? Orang ini tiba-tiba berhenti. Sang gadis surgawi mengerutkan kening, dia tidak salah. Sisa-sisa dewa tertinggi Giok Kiong tidak mudah tersinggung. Pergi adalah keputusan bijak, tetapi kepergian ini akan memungkinkan sang pembunuh hati tertinggi untuk datang ke tempat ini. Dengan kekuatannya, dia seharusnya mampu merebut seluruh warisan Jade Kiong Supreme dengan aman. Peribulan darah ragu sejenak, merasakan secercah penyesalan. Bukan karena ia menyesal tidak menemukan kesempatan untuk menjadi kultivator Naschen Soul, melainkan karena Yao Qingyu gagal dalam pencarian Sutra Kelahiran Kembali dan Mutiara Petir Penghancur Dunia. Perjalanan selama sebulan, semuanya sia-sia. Jimat Giok terkutuk yang ingin dia tukarkan tampaknya hanyalah mimpi yang jauh. Pada saat itu, suara Raja Tulang Jahat bergema di benaknya. Masuklah. Tidak ada bahaya di kamar batu tuanku. Peribulan darah terdiam sejenak, tetapi melihat jangkrik petir yang sangat berbahaya memenuhi gua, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kau telah pergi selama 100 tahun, dan gua itu telah mengalami perubahan yang tidak kau sadari. Lagi pula, kau tidak berada di sisi tuanmu sebelum dia meninggal, jadi hanya Tuhan yang tahu pengaturan apa yang telah dia buat. Raja Jahat Tulang Putih dengan tenang menjawab, bukankah aku tahu karakter tuanku? Jika kau tidak percaya, lihat saja melalui lubang intip di pintu ruangan batu itu dan kau akan melihat apa yang ada di dalamnya. Mata kucing? Peribulan darah memeriksanya dengan saksama dan kemudian menemukan bahwa memang ada lubang kecil di pintu batu itu, tertutup debu. Penguasa Jahat Tulang Putih berkata, guru kami mengasingkan diri sepanjang tahun. Ketika kami para murid menghadapi keadaan darurat, kami dapat membangunkan guru kami dengan memanggil melalui mata kucing. Peribulan darah ragu-ragu, tetapi tetap mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju, dengan hati-hati menyapu debu. Sebuah lubang hitam seukuran mata telah terungkap. Di dalam gelap gulita, dan aku tidak bisa melihat dengan jelas. Peribulan darah mendekat, mengarahkan pandangannya untuk menembus kegelapan dalam upaya untuk memeriksa pemandangan tersebut. Siapa yang menyangka? Berderak. Gerbang batu itu terpicu dan terbuka dengan sendirinya. Gerbang batu itu, yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka, bergesekan dengan tanah dengan suara yang keras. Suara keras yang tiba-tiba itu mengejutkan semua jangkrik. Di tengah suara-suara berderit dan mencicit. Satu persatu, jangkrik yang sedang tidur mengepakkan sayapnya, memancarkan kilatan cahaya yang cepat dan berkedip-kedip. Satu terbang ke atas, lalu 2, lalu 3. Dalam sekejap mata, semua jangkrik guntur berterbangan. Mereka segera melihat Yao Qingyu dan yang lainnya, mengeluarkan jeritan mengerikan saat mereka menuki ke bawah. Semua orang terkejut. Bahkan ekspresi Yao Qingyu sedikit berubah. 5 elemen 9 kuali yang mulia miliknya sama sekali tidak mampu menahan begitu banyak serangan jangkrik petir. Ekspresi peribulan darah juga berubah drastis, dan dia berpikir dengan marah, kau telah berbohong padaku. Lubang intip itu sama sekali bukan untuk mengeluarkan suara. Itu lebih seperti lubang kunci untuk membuka pintu. Fitur ini dapat diaktifkan hanya dengan melakukan kontak mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa Jahat Tulang Putih, yang selalu merawatnya dan yang dia percaya sepenuhnya, sebenarnya menyimpan niat jahat. Raja Jahat Tulang Putih tersenyum tipis, Lei Chen tidak akan memasuki ruang batu tuanku. Kamu akan aman begitu masuk ke dalam. Peribulan darah tidak lagi mempercayainya. Namun kemudian, saat jangkrik petir yang menakutkan, yang mampu menghancurkan segalanya, turun seperti awan badai, mereka menutupi langit.
Dia tidak punya pilihan selain mencoba apapun, meskipun tampaknya sia-sia. Ikuti aku, serunya dengan tergesa-gesa, lalu dengan cepat, dia melangkah masuk ke ruang batu Supreme Jade Kyong melalui pintu batu yang setengah terbuka. Setelah mendengar itu, semua orang menatap ruangan batu yang gelap itu dengan serius. Sambil menggertakkan giginya, dia mengikuti dan bergegas masuk. Berdengung. Jangkrik yang tak terhitung jumlahnya berkerumun, tanpa henti mengejar kelompok tersebut. Tepat ketika Yao Qingyu hendak menyentuh punggungnya, tubuhnya menembus gerbang batu. Yang mengejutkan, jangkrik guntur itu benar-benar berhenti di garis batas gerbang batu, berlama-lama di dekatnya, tetapi terus menjerit dan tidak berani masuk. Yao Qingyu memandang Pri Bulandara dengan curiga. "Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa Lei Chen tidak akan memasuki ruang batu?" Perilaku Pri Bulandara akhir-akhir ini terlalu aneh. Dia sudah terlalu familiar dengan tempat ini. Ekspresi Pri Bulandara menegang sesaat sebelum dia mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Semuanya, jangan bergerak, hati-hati dengan lingkungan sekitar." Karena Lei Chen telah diberi peringatan, berkomunikasi melalui telepati akan menjadi tidak perlu, jadi dia berbicara langsung. Kemunculan suara manusia tampaknya mengaktifkan sesuatu yang lain. Dua kilatan petir tiba-tiba muncul dari bagian terdalam dan tergelap ruangan batu itu. Namun, itu adalah dua lilin dengan nyala api yang terbuat dari petir. Yao Qingyu melirik secara naluriah, tetapi jantungnya berdebar kencang saat pertama kali melihatnya. Kilat itu menerangi area selebar 3 zhang di bagian terdalam ruang batu tersebut. Dalam cahaya, sebuah meja kopi sederhana bersandar di dinding. Di kedua sisi meja kopi terdapat kursi utama yang megah. Ada seseorang yang duduk di kursi sebelah kanan. Itu adalah seorang wanita. Seorang wanita cantik mengenakan gaun putih. Meskipun matanya terpejam, fitur wajahnya yang memesona dan cantik klasik tetap memancarkan keindahan yang menakjubkan. Jika kita menempatkan mereka dalam rasi bintang di langit, mereka akan termasuk di antara yang berperingkat teratas. Di dalam ruangan batu itu, lapisan debu tebal menutupi segalanya. Hanya tubuhnya yang tetap tanpa celah, rambut hitam panjangnya masih berkilau dan hitam. Seolah-olah itu adalah orang yang hidup. Inilah juga alasan mengapa Yao Qingyu merasa takut. Ia mengerahkan seluruh kekuatan jiwa barunya untuk melindungi mayat dari pembusukan. Yao Qingyu menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena dia memilih untuk mati secara sukarela, dengan niat mencari kematian, apa gunanya mengawetkan tubuhnya? Yang lain juga terkejut, tetapi kemudian mereka kagum dengan kecantikannya. Hong Luan terpesona. "Guru, konon Jade Kyong Supreme itu kejam dan tak kenal ampun. Kukira dia wanita yang sangat kuat dan tangguh, tapi aku tidak menyangka dia tidak lebih lemah dari Anda, Guru." Sang gadis surgawi menatap Ratu Giok, matanya memancarkan rasa hormat. Bagaimana mungkin dia jelek? 100 tahun yang lalu, dia dikenal sebagai peri nomor 1 dari aliansi 4 bintang, dengan kecantikan dan bakatnya, mendominasi suatu era. Bahkan jika aku kembali ke 100 tahun yang lalu, aku masih akan kesulitan untuk menyainginya. Bahkan Pri Bulandara pun terkejut. Setelah jeda yang cukup lama, dia bergumam pelan, tidak heran dia bisa membuat raja tulang jahat tergila-gila padanya seumur hidup. Dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Sambil memikirkan hal itu, dia berkata dengan marah, "Tuan jahat tulang putih, apa tujuanmu memperdayai kami agar datang ke sini? Mungkinkah kau berencana menggunakan daging dan darah para kultivator yang mengganggu untuk mempertahankan keabadian tubuhmu, seperti yang kau lakukan di kuil tulang? Seharusnya aku tahu bahwa orang sejahat dirimu tidak mungkin memiliki hati yang baik." Diam-diam dia menyesali telah tertipu oleh tipu daya raja jahat tulang putih. Hal ini bahkan melibatkan Yao Qingyu. Ini adalah ruang batu Kaisar Giok, dan setiap langkah di sini berpotensi mengandung bahaya yang mencengangkan. Mereka semua berdiri diam, tidak berani melakukan gerakan gegabah apapun. Penguasa jahat tulang putih menatap Raja Agung Gyeokyong untuk waktu yang lama. Nada suaranya dipenuhi emosi yang tak terungkapkan, dan dia mendesah pelan. "Bagaimana mungkin aku menodai kamar batu kekasihku?" Bab 863 Pemandangan yang menakjubkan. Kata-kata itu terucap. Rasa sakit yang tajam menusuk jiwa Pri Bulandara, dan seberkas cahaya yang memancarkan nyala api putih samar melayang keluar dari antara alisnya. Benda itu mendarat dengan lembut di tanah. Seperti biji yang bertunas, kabut transparan muncul, lalu mengembun menjadi sosok manusia yang samar. Dia adalah seorang pemuda tinggi dan ramping dengan paras yang sangat tampan. Wajahnya tegas, matanya dalam dan penuh kekuatan, dan sudut mulutnya sedikit terangkat, seolah-olah dia sedang tersenyum, tetapi juga seolah-olah dia tidak tersenyum.
Dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, ia memancarkan aura arogansi, yang, dipadukan dengan bibirnya yang setengah tersenyum, memberinya kesan meremehkan segala sesuatu dan aura jahat yang tak terduga. Peri Bulan Darah terkejut. Apakah ini wujud asli dari penguasa jahat tulang putih? Bahkan baginya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Penampilannya hampir sama seperti yang saya bayangkan. Tampan, arogan, berubah-ubah, dan sekaligus saleh serta jahat. Apa pendapatmu setelah melihat wajah asli penguasa jahat ini? Penguasa jahat tulang putih berbalik, menatap Peri Bulan Darah dengan senyum setengah hati. Suaranya muncul langsung di benaknya. Peri Bulan Darah mendengus, dia tampak seperti penjahat sejak lahir. Raja jahat tulang putih tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. Bagaimana mungkin aku bisa menenangkan pikiranmu dibandingkan dengan YoYoMU? Peri Bulan Darah mendengus, sedikit kesal, bukankah semua ini gara-gara kamu? Kau telah menghancurkan hubungan kita, membuat kita bukan lagi guru maupun murid, bukan lagi suami maupun istri. Saat mereka sedang berbicara, Peri Bulan Darah tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Tunggu. Apa yang kamu lakukan di luar sini? Masuk kembali ke dalam. Sisa jiwa penguasa jahat tulang putih memaksa Yao Qingyu dan dirinya, yang menyamar sebagai Peri Linglong, untuk kehilangan akal sehat dan jatuh ke dalam pelukan penuh gairah. Yao Qingyu telah melihat sisa jiwa penguasa jahat tulang putih pada saat itu. Sekarang setelah dia secara terang-terangan keluar dari tubuhnya, bukankah Yao Qingyu akan mengaitkannya dengan Peri Linglong yang asli? Raja Iblis Tulang tertawa jahat, lalu kenapa kalau dia tahu? Aku akan membantumu mencairkan suasana, agar kamu merasa nyaman dan leluasa bermesraan di pelukannya. Daripada melihatnya dikelilingi wanita-wanita cantik dan merasa cemburu. Peri Bulan Darah merasa cemas sekaligus marah, hatinya tenggelam ke dalam jurang. Jika identitasnya benar-benar terungkap, dia lebih memilih mati. Haha, jangan khawatir, hanya kamu yang bisa melihatku. Penguasa jahat tulang putih menyeringai, dengan kilatan nakal di matanya. Ternyata mereka hanya menggoda Peri Bulan Darah. Lebih baik kau mati lebih cepat, kata Peri Bulan Darah dengan marah. Dia benar-benar ketakutan saat itu. Penguasa jahat tulang putih berbalik, menatap wajah Raja Agung Gyeokyong, dan menyingkirkan ekspresi main-mainnya, menggantinya dengan sikap serius dan hikmat. Dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tubuh itu. Dengan setiap langkah, lingkungan sekitar menjadi semakin terang, hingga mereka sampai di istana Kaisar Giok. Seluruh ruangan batu yang gelap itu tiba-tiba diterangi oleh cahaya yang menyilaukan, seolah-olah saat itu siang hari. Segala sesuatu di dalam ruangan batu itu tampak sangat jernih. Interiornya sangat minimalis. Selain meja teh di sebelah Kaisar Giok, ada 2 kursi berlengan. Yang tersisa hanyalah lukisan tinta tradisional Tiongkok yang menggambarkan pemandangan megah yang tergantung di dinding. Di pintu masuk, selendang seputih salju, seputih awan, tergantung di gantungan mantel. Dan sebuah labu hijau, seolah-olah baru saja dipetik. Penguasa jahat tulang putih menatap Yang Mulia Kiong Giok tanpa menoleh dan berkata, selendang ini adalah senjata sihir pertahanan yang ditenun oleh guruku dari Sutra Ulat Sutra Suci. Jika kau memakainya, ia dapat menahan serangan dari makhluk tertinggi 5 kehancuran langit dan manusia tanpa menghancurkanmu. Peri Bulan Darah memandang selendang itu dan sangat tersentuh. Memblokir serangan terkuat? Dia ragu sejenak, lalu berjalan ke arah selendang dan dengan hormat melepaskannya. Kemudian, Raja jahat tulang putih berkata, ambil juga labu biru itu. Kesempatan untuk menjadi kultivator Naschen Soul yang kau dambakan ada di sini. Apa? Peri Bulan Darah dengan gembira mengangkat labu berwarna cian itu. Kesempatan yang diimpikan oleh banyak ahli alam jiwa yang baru lahir ada di dalam diri kita. Dan bawalah juga lukisan pemandangan yang menakjubkan itu. Ini adalah artefak semisakral yang merupakan dunia tersendiri, mampu menghancurkan musuh dan menampung makhluk hidup. Peri Bulan Darah terkejut sekali lagi. Seperti yang kita ketahui, perangkat penyimpanan spasial tidak dapat menampung makhluk hidup. Memasukkan mereka ke dalamnya akan dengan mudah menyebabkan mereka mati. Karena perangkat penyimpanan spasial hanya berisi atribut spasial, dan tidak berisi unsur-unsur seperti logam, kayu, air, api, dan tanah yang membentuk kehidupan makhluk hidup. Gambar dekoratif di dinding ini sebenarnya adalah dunia yang terpisah. Dia melangkah maju dan dengan hati-hati melepaskannya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bolehkah saya memberikan ini kepada Yao Qingyu? Dia lebih membutuhkannya daripada saya. Sang penguasa tulang jahat terkekeh pelan, kau benar-benar munafik.
Aku bilang aku ingin menjaga jarak darinya, tapi hatiku seperti hatinya, dan aku selalu memikirkannya. Jika bukan karena selendang itu dan kesempatan untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir, dia bahkan tidak akan membutuhkannya. Apakah kau tetap akan memberikannya padanya? Peri bulan darah tersipu, katakan saja padaku apakah ini baik-baik saja atau tidak? Raja Iblis Tulang berkata tanpa daya, kau putuskan sendiri. Dengan gembira, peri bulan darah segera mempersembahkan lukisan pemandangan yang megah itu kepada Yao Qingyu. Ini adalah artefak yang hampir sakral, Anda bisa mengambilnya. Yao Qingyu dan yang lainnya semua menatapnya dengan ekspresi aneh. Mereka semua berdiri diam, tidak berani bergerak, tetapi peri bulan darah bertindak seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri, dengan santai mengambil satu relik demi satu. Hal ini membuat Yao Qingyu ketakutan, hingga ia tak berani bernapas. Mereka takut mengejutkan peri bulan darah dan menyebabkannya secara tidak sengaja memicu jebakan di sini. Melihat lukisan pemandangan yang megah yang diserahkan kepadanya, Yao Qingyu terdiam sejenak dan bertanya, "Guru, apa ini?" Peri bulan darah tidak memberikan penjelasan, dan memang dia tidak berani, tetapi malah menyelipkan lukisan pemandangan megah ke tangannya dan menegur dengan lembut. "Berhenti berdebat. Ambil saja." Hong Luan, yang berdiri di samping, menatap dengan rasa iri yang begitu besar hingga matanya hampir keluar. Astaga! Guru, apakah wanita ini sudah gila? Lukisan pemandangan megah, sebuah artefak yang hampir sakral, dia memberikannya begitu saja kepada muridnya. Guru, perhatikan guru-guru orang lain, lalu perhatikan dirimu sendiri. Kamu harus belajar dari mereka. Astaga, dia hampir berharap bisa menjadi murid peri bulan darah. Guru ini benar-benar luar biasa dalam hal mendidik muridnya. Dibandingkan dengan Celestial Maiden Supreme yang berpura-pura pingsan dan membiarkan muridnya dipukuli, Blood Moon Fairy hanyalah panutan di dunia para master. Urat-urat di dahi sang perawan surgawi agung berdenyut saat dia dengan dingin menyampaikan suaranya. Aku memberimu satu kesempatan lagi untuk berbicara seperti manusia. Hong Luan dengan enggan berkata, baiklah, guru, tidak ada yang lebih baik daripada keluarga Anda sendiri. Anda sangat baik, saya sangat terharu sampai ingin bersujud sebagai tanda terima kasih. Apakah itu tidak apa-apa? Sang perawan surgawi agung menggertakkan giginya, terdiam karena bantahan itu. Ini semua kesalahan peri bulan darah karena pergi sendiri, meninggalkan mereka, para tuannya, tanpa tempat tujuan. Dia terkekeh pelan, labu hijau itu seharusnya berisi kesempatan untuk berubah menjadi kultivator Nas Chen Soul. Aku akan mengambilkannya untukmu. Namun, bagaimana dengan mutiara petir penghancur dunia milik giok tertinggi Qiyong? Mengapa hanya mutiara itu yang tidak dapat ditemukan? Yao Qingyu memegang lukisan pemandangan yang megah itu, hatinya dipenuhi emosi. Tuannya benar-benar terdiam. Kilatan licik muncul di mata Yan Jingru saat dia menatap tajam ke arah peri bulan darah. Wanita sangat sensitif dalam aspek-aspek tertentu. Dia merasa bahwa dalam banyak hal, peri bulan darah telah melampaui batas apa yang seharusnya dilakukan seorang guru terhadap muridnya. Mungkinkah? Saat ia sedang merenungkan hal ini, tiba-tiba, seluruh ruangan batu itu, seluruh gua itu, mulai berguncang hebat. Ekspresi Yao Qingyu sedikit berubah, dan dia berkata, seseorang sedang menyerang secara paksa formasi penekan iblis 9 azur. Semua orang langsung tahu siapa dia. Pakar yang ganas dan perkasa itu. Dia akhirnya menemukan formasi besar itu. Bab 864 Penghancuran Diri. Wajah Hong Luan memucat. Dia tidak mendapatkan satupun barang berharga. Sebaliknya, dia terjebak di dalam formasi tersebut. Rencananya adalah menemukan apa yang kita butuhkan secepat mungkin, lalu pergi sebelum musuh menemukan formasi besar tersebut. Ternyata, pihak lawan bertindak bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan. Kemungkinan besar karena mereka meninggalkan jejak ketika larangan itu dicabut. Dia menatap Yao Qingyu dengan ekspresi kesal dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Menyerang? Yao Qingyu menggelengkan kepalanya, tetap tenang sambil berkata, jangan panik, dia hanya mencoba menakut-nakuti kita agar kita keluar. Jika 9 susunan penekan iblis biru diserang secara brutal, susunan tersebut akan hancur dengan sendirinya, mengubur semua yang ada di dalamnya. Karena dia datang untuk mengambil warisan Kaisar Giok, bagaimana mungkin dia membiarkan warisan itu terkubur selamanya? Benar saja, gua itu bergoyang sebentar sebelum perlahan berhenti. Pihak lawan tidak berani benar-benar menghancurkan 9 susunan penekan iblis biru. Semua orang menghela napas lega. Untuk sementara waktu,
tampaknya relatif aman. Hongluan mengerutkan kening dan berkata, tapi kita masih terjebak di sini. Selama dia tidak pergi, kita tidak bisa keluar. Yao Qingyu memandang jangkrik petir di luar aula, yang kini sudah sepenuhnya terjaga, dan berkata, jika kita bisa membimbing jangkrik petir ini, kita mungkin masih punya kesempatan. 100 jangkrik guntur itu sangat kuat, bahkan makhluk tertinggi yang menderita 5 tanda pembusukan pun harus mundur. Sayangnya, mereka hanya menaati Kaisar Giok dari kehidupan sebelumnya. Dia merenung, sepertinya kita hanya bisa menunggu. Dengan kekuatan seperti itu, orang ini pasti memegang posisi yang sangat tinggi di konstelasi kegelapan. Ketika roh jahat menyerang, dan rasi bintang menghadapi hidup dan mati, dia harus disibukkan dengan banyak hal dan tidak akan tinggal di sini selamanya. Mari kita lihat siapa yang lebih sabar. Namun, ada juga kemungkinan bahwa pihak lain pada akhirnya akan kehilangan kesabaran, berpikir bahwa jika saya tidak bisa memilikinya, orang lain pun tidak bisa, dan menghancurkan formasi besar tersebut. Ekspresi semua orang menjadi serius. Entah itu Putri Agung Surgawi atau Yao Qingyu sendiri. Dengan roh jahat di depan, mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Pada saat itu, penguasa jahat tulang putih berjalan menghampiri Yang Mulia Qiong Giok, menatap wajahnya yang tenang, dan berkata dengan lembut. Aku akan mengantarmu. Hanya Peri Bulan Darah yang dapat melihat dan mendengar suaranya. Kilatan cahaya muncul di matanya, dan dia dengan cepat mengirim pesan telepati. Bagaimana cara kita pergi? Raja Iblis Tulang berkata, apakah kau ingat kilat yang mengelilingi bintang-bintang? Peri Bulan Darah mengangguk. Petir itu menakutkan, bahkan makhluk tertinggi dalam 5 tanda kehancuran pun akan terluka parah jika bertemu dengannya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi apa hubungannya petir dengan kepergian kita? Penguasa jahat tulang putih mengenang, gua ini dan bintang-bintang ini dibangun dengan bantuanku oleh tuanku di masa lalu. Petir dari luar angkasa bukan hanya mekanisme pertahanan, tetapi juga sarana penghancuran diri. Jika ada musuh yang tak tertahankan, petir dapat diledakkan untuk menghancurkan seluruh bintang. Dia terdiam sejenak. Penguasa jahat tulang putih mengetuk tanah dengan ringan menggunakan jari kakinya, kecuali gua yang dilindungi oleh 9 susunan penekan iblis biru. Peri Bulan-Darah tiba-tiba menyadari. Ledakan petir untuk memusnahkan kekuatan jahat di luar. Sebaliknya, mereka akan selamat dan sehat. Ledakan. Pada saat itu, gua mulai berguncang lagi, dan guncangannya semakin hebat, seolah-olah pihak lain secara bertahap kehilangan kesabaran. Ekspresi Peri Bulan-Darah sedikit berubah, dan dia berkata, bagaimana cara saya meledakkan petir? Raja Iblis Tulang berkata, apakah kau masih ingat jepit rambut yang kudapatkan di kuil tulangku? Peri Bulan-Darah berbalik, membelakangi Yao Qingyu, dan diam-diam mengeluarkan jepit rambut berbentuk pedang kuno. Ini adalah salah satu dari 3 artefak besar milik penguasa jahat tulang putih, yaitu jepit rambut penghancur jiwa. Ini adalah artefak spiritual kelas atas. Meskipun dia telah memperolehnya sejak lama, dia tidak pernah berani menggunakannya, karena takut hal itu akan mengungkap identitasnya sebagai Peri Linglong. Barulah saat itu dia menyadari mengapa penguasa jahat tulang putih, seorang pria, akan menggunakan jepit rambut, perhiasan wanita, sebagai artefak magis. Apakah kau pernah melihat rambut tuanku? Penguasa jahat tulang putih berbicara lagi. Saat menoleh, Peri Bulan-Darah memperhatikan sebuah jepit rambut berbentuk sarung pedang yang diselipkan di rambut Raja Giok Agung. Jepitan rambut penghancur jiwa itu pas sekali di dalamnya. Penguasa jahat tulang putih berkata, ini diberikan kepadaku oleh tuanku ketika gua ini dibangun, sebagai tanda cinta yang akan diberikan kepada wanita yang kucintai di masa depan. Sayangnya, tidak bisa dikirim. Sekarang, kembalikan kepada pemiliknya yang sah. Peri Bulan-Darah tiba-tiba merasakan beban berat di tangannya. Wanita yang paling diinginkan oleh penguasa jahat tulang putih untuk diberikan kepada orang lain tidak lain adalah Jade Qiong Supreme sendiri. Tidak heran jika Raja jahat tulang putih selalu membawa jepit rambutnya bersamanya, bahkan setelah kematiannya. Dia melangkah maju, mendekati Kaisar Giok, dan membungkuk dalam-dalam. Kemudian dia dengan hati-hati memasukkan jepit rambut penghancur jiwa ke dalam sarung pedang. Klik. Dengan suara yang lembut dan halus, keduanya, yang terpisah selama lebih dari 100 tahun, akhirnya menyatu menjadi satu. Dan pada saat kesatuan itu, fluktuasi halus menyebar dari tikungan tajam berbentuk pedang itu, mencapai dunia luar. Tuan, apa yang sedang Anda lakukan? Yao Qingyu bergegas mendekat, meraih lengan Peri Bulan-Darah, dan menyeretnya kembali.
Dia merasa takut dengan perilaku aneh Pribulan Darah itu. Apakah sisa-sisa jasad Kaisar Giok merupakan sesuatu yang dapat disentuh dengan mudah? Jika secuil pun sisa kekuatannya masih ada, Pribulan Darah akan hancur berkeping-keping. Karena lengah, Pribulan Darah tersandung dan jatuh ke pelukan Yao Qingyu. Jantungnya berdebar kencang, dan secara naluriah ia berusaha mendorongnya menjauh. Bisa. Tepat pada saat itu, aura yang menakutkan dan penuh kekerasan menekan ke bawah. Menatap keluar dari langit berbintang. Planet yang dipenuhi petir dan tetap utuh selama berabad-abad ini sedang mengalami transformasi dramatis. Ini sedang runtuh. Petir yang seharusnya sudah pada malah menjadi lebih dahsyat dari sebelumnya, berubah menjadi langit yang dipenuhi guntur dan api yang mengamuk. Permukaan bintang-bintang itu seketika hangus menjadi partikel-partikel. Gunung, sungai, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk mitos hancur dalam sekejap. Di tanah, Si Yunxian, yang telah menemukan sekitaran 9 formasi penekan iblis biru dengan aura pil mayat kerajaan, menatap dengan mata terbelalak. Tidak, aku hampir sampai di tempat tinggal gua. Apa kau bercanda? Ledakan. Sambaran petir yang mengerikan dan mampu menghancurkan dunia tanpa ampun menyelimutinya. Sang penguasa pembunuh jantung juga murka, dan ia membombardir 9 susunan penekan iblis biru. Dia menjadi sangat marah dan meraung. Siapa yang ada di dalam? Beraninya mereka mencuri kesempatanku dan bahkan memanggil petir penghancur diri dari dewa tertinggi Giok. Saat dia meraung, kilat menyambar dirinya dari segala arah. Momen berikutnya. Gemuruh. Gempa bumi dahsyat merobek jurang besar yang menembus bintang-bintang, menghancurkannya berkeping-keping. Bintang-bintang yang hancur itu kemudian luluh lantak menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya akibat sambaran petir. Akhirnya, dengan ledakan kilat, benda itu berubah menjadi meteor yang tak terhitung jumlahnya, melesat ke segala arah. Melihat dari kejauhan. Di alam semesta yang gelap, hujan meteor dengan kecemerlangan yang tak tertandingi bermekaran seperti kembang api. Meteor yang tak terhitung jumlahnya berhamburan di langit dan bumi. Ladang kultivasi Jade Qiong yang agung kini telah hancur. Di antara meteor-meteor yang berterbangan tak terhitung jumlahnya, satu meteor yang menyala membawa sebidang tanah kecil yang masih utuh. Terdapat susunan besar di atasnya, yang melindunginya dari kehancuran. Di dalam formasi, gua itu berguncang hebat. Yao Qingyu memeluk Pribulan Darah dengan erat, ekspresinya serius, dan bertanya dengan heran, apa yang terjadi? Pribulan Darah tampak sangat gembira dan berkata, Qingyu, kita selamat. Aku meledakkan petir dari dunia luar, menghancurkan bintang ini. Sekarang kita harus berubah menjadi bintang jatuh dan melesat ke kejauhan. Jauh dari pria jahat itu. Yao Qing mengerutkan kening. Dia melirik jepit rambut di rambut Yu Qiong dan merasa bahwa jepit rambut itu tampak agak familiar. Jepit rambut berbentuk pedang itu, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia berpikir sejenak. Namun tepat pada saat itu, dengan suara retakan, sebuah retakan besar muncul di atas kepala mereka. Formasi penekan iblis 9 langit telah hancur,